I fear Nosferatu is impaired. Di sebuah kota fiktif bernama Wisborg, hiduplah pasangan suami istri bernama Thomas dan Helen. Mereka berdua hidup bahagia. Pagi itu Thomas buru-buru pergi ke kantornya karena dia sudah terlambat dari masuk jam kantor. Kantornya bernama Knock und Makler, sebuah perusahaan ekspedisi. Benar saja ketika sampai di kantor, dia ditegur sesama karyawan karena dia datang terlambat. Thomas langsung saja masuk ke dalam untuk menemui pimpinan perusahaan itu. Ketika sampai di ruang pimpinannya, Thomas pun ditegur dan dia minta maaf atas keterlambatannya. Bosnya itu bernama Knock dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Thomas karena ada masalah yang penting. Knock akan mengirim Thomas ke Transilvania untuk menemui seorang klien baru bernama Count Orlok. Knock menunjukkan peta di mana lokasi itu. Thomas hanya mengiyakan karena dia juga harus memberitahukan kepada istrinya Helen. Ketika di rumah Helen seperti menolak kepergian Thomas, seperti ada masalah dengan mimpinya, Harding has generously agreed to keep you till my return. Helen menangis dengan penjelasan Thomas. Helen sedih berpisah dengan Thomas dan dia akan dititipkan dengan sahabatnya. Mereka berdua pun pergi bersama dengan kereta kuda. Mereka pun sampai ke rumah sahabatnya itu yang bernama Harding. Dan mereka mengobrol dengan hangat dan sudah tahu maksud kedatangan Thomas. Tapi anehnya kedua anak perempuan Harding seperti melihat ada monster bersama Helen sehingga mereka berteriak. Tapi Harding kemudian membawa kedua putrinya itu ke kamar atas. Kini, Thomas dan Helen saling berpandangan dan berpelukan karena mereka akan berpisah. Helen tidak bisa melupakan dari mimpinya yang bertemu dengan monster raksasa seperti yang dilihat anak perempuan Harding itu. Keesokan harinya Thomas pun berpamitan dengan keluarga Harding dan Helen. Kepergian Thomas membuat Helen sangat sedih karena dia takut ditinggal sendirian. Thomas pun pergi dan memasuki hutan dan saat itu juga sudah mulai gelap. Thomas melihat dari atas bukit lembah yang ada di bawah. Seperti ada desa tampak dari kejauhan. Dia ingin pergi ke desa itu untuk melewatkan malam. Thomas pun menuntun kudanya dan masuk ke desa itu. Di pintu gerbang dia pun disambut oleh seseorang dan menuntun kudanya dan mengambil tasnya. Anak-anak di perkampungan itu menyambutnya dengan gembira karena orang asing biasanya membawa sesuatu. Bahkan Thomas disuguhi dengan tarian dan musik oleh pemuda setempat. Di teras, sebuah rumah tampak seorang pemuda memandanginya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak dan diikuti oleh seluruh orang di kampung itu termasuk anak-anak itu. Thomas terdiam dan kebingungan. Kemudian datanglah seorang tua, dan Thomas mengatakan niatnya untuk melewatkan malam di desa itu, dan Thomas mengeluarkan sejumlah uang. Ketika malam tiba, dia diantar oleh seorang perempuan tua ke dalam kamarnya dan dinasehati oleh wanita itu. Thomas hanya mengiyakan saja. Pada malam itu Thomas belum tidur, dan melihat dari jendela ada iring-iringan membawa seorang wanita muda dalam keadaan bugil. Thomas hanya mengernyitkan dahinya. Thomas pun mengikuti iring-iringan itu, tapi dia mengikuti dari kejauhan, sampai semua berhenti. Pemuda yang mentertawakan Thomas tempo hari lalu mengambil tombak dan menombak seseorang di depannya. Kontan saja Thomas berteriak dan semua memandang Thomas lalu dia tak sadarkan diri. Thomas terbangun pada sebuah gubuk. Dia tidak ada orang di sekelilingnya. Dia pun keluar dari gubuk itu dan sepi. Thomas mengambil tasnya dan pergi. Kudanya tidak kelihatan lagi. Sampailah dia pada sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Thomas melewati jembatan itu dan melihat dari kejauhan ada kereta kuda yang menuju ke arahnya. Thomas diam saja, lalu kereta kuda itu pintunya terbuka, dan Thomas masuk ke dalam dan berangkat. Seperti ada orang yang mengetahui kedatangan dan menjemputnya. Thomas hanya diam dan mengira-ngira kemana dia akan dibawa. Thomas memasuki lorong yang ditunjukkan oleh seseorang yang memberi isyarat kepadanya. Thomas kemudian membungkuk untuk menghormati orang tersebut.
Thomas kemudian sampai pada ruangan yang lebih terang. Dia adalah Orlok, seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan perusahaannya bernama Knock itu. Ia memang Thomas telah sampai kepada tujuannya untuk berjumpa dengan Orlok dan telah mengetahui kedatangannya sejak Thomas masuk ke desa itu. Thomas tidak menyadari ketika menyebut nama Orlok, penduduk desa itu ketakutan dan kabur dari desanya. Thomas pun sempat melihat wajah Orlok dan memang mengerikan sehingga dia tidak sadar berteriak. Sementara itu Ellen yang bersama istri Harding yang mengajak berjalan di taman bersama anaknya. Mereka banyak ngobrol terutama masalah Thomas. Thomas melihat sangat gugup berhadapan dengan Orlok yang menyeramkan itu dan mencoba menenangkan diri. Kuku Orlok yang panjang membuat suasana yang menyeramkan. Orlok mengambil uang dari peti sebagai imbalan kepada Thomas dengan ekspedisi yang dia telah jalani. Thomas harus menandatangani surat tanda terima. Setelah tanda tangan itu, Orlok menghilang. Thomas kebingungan dan melihat ada bekas gigitan di dadanya, tapi dia kira itu hanya gigitan nyamuk. Thomas ingin keluar dari ruangan itu, tapi tidak ada jalan keluar. Seperti ruangan itu buntu. Thomas akhirnya menemukan satu pintu dan memaksa membukanya. Ketika pintu dibuka menuju ruangan bawah tanah, bukan akses keluar. Thomas menuruni anak tangga dan menemukan sebuah peti. Tanda pada peti seperti barang dikirimkan kepada Orlok. Peti dibuka ternyata mayat Orlok. Thomas sadar Orlok adalah vampir. Di samping peti ada pacul, dan Thomas mengambil pacul itu hendak menghancurkan mayat Orlok. Tapi Orlok bangkit dan menangkis pacul itu. Orlok mengeluarkan perintah dan muncullah seorang wanita vampir juga yang wajahnya sama dengan Ellen. Kemudian mendatangi Thomas. Orlok mendatangi Thomas yang sudah tidak bisa melarikan diri dan terpojok di sudut ruangan. Orlok seperti mencekik leher Thomas. Tapi dalam pandangannya yang datang adalah Ellen. Orlok menggigit leher Thomas. Sementara itu, Harding yang bersama Ellen seperti kesurupan dan sering mengigau. Harding memanggil seorang dokter dan bahkan membiusnya agar bisa tidur. Thomas yang kini sadarkan diri, kemudian mencoba keluar dari ruangan itu dan sampai kepada jendela. Ketika berlari, dia dikejar beberapa ekor anjing. Thomas berhasil keluar jendela, tapi di bawahnya terdapat jurang. Terpaksa Thomas melompat ke jurang itu. Ellen yang kini tersadar bersama Harding dan istrinya sangat mengkhawatirkan keadaan Thomas. Harding menjawab agar bersabar. Ellen menangis karena kesedihan dan minta ditinggal sendirian. Ketika Harding membiarkan Ellen sendirian, Ellen kemudian kejang-kejang dan membawa ke rumah lalu memanggil dokter. Kemudian dokter itu mengunjungi ke penjara yang pernah mengalami kasus yang sama. Orang tersebut ketika ditanya malah menggigit burung merpati peliharaannya sehingga sulit diajak komunikasi. Malah orang tersebut juga kesurupan persis seperti yang dialami Ellen. Suatu ketika seorang pengumpul kayu, ketika di tepi sungai, dia melihat seseorang tergeletak di tepi sungai. Ternyata dia adalah Thomas dan masih hidup. Kemudian penduduk desa itu membawanya ke rumah. Setelah dirawat, Thomas sadar pingsannya. Tentu saja dia trauma dan berteriak ketakutan. Thomas menjelaskan pengalamannya sampai harus melompat ke jurang. Untungnya ada sungai di dasarnya. Orlok sudah membuat teror dan membuat ketakutan di sekitar itu. Dokter itu pun pergi dari penjara itu dan menjumpai seorang sahabatnya, seorang paranormal. Mereka gembira karena sudah lama tidak berjumpa. Dokter itu membawa paranormal itu untuk berkunjung ke Ellen melihat kondisinya. Sementara itu kepala desa yang dilaporkan oleh anak buahnya ada gadis muda mati mendadak dan tampak gigitan pada lehernya. Kepala desa itu buru-buru melihat kondisi korban. Dan saat itu juga ada yang muntah mengeluarkan darah. Paranormal dan dokter itu sampailah ke rumah Harding
di mana Ellen dirawat. Ketika melihat Ellen paranormal itu terkejut. Saat itu Ellen sudah sadarkan diri dan menangis. Lalu paranormal itu menyuruh Ellen menceritakan apa yang Ellen alami. Ellen menceritakan bahwa dia seperti ada orang lain mengendalikan tubuhnya. Paranormal itu sadar dan mencoba mengusir roh jahat itu. Kejadian malah Ellen kembali kesurupan dan memasukkan jari ke dalam mulutnya. Paranormal itu mencoba menenangkan Ellen yang lagi kesurupan itu, tapi kondisi Ellen semakin parah. Setelah Ellen bisa ditenangkan, paranormal itu berbicara kepada dokter dan Harding. Vampirnya harus dibunuh agar rohnya tidak memasuki siapapun termasuk Ellen. Lalu diwakilkan ada yang mencoba membunuh dengan mendatangi tempat kediaman Orlok. Ketika peti dibuka, ternyata isinya tikus dan Orlok langsung mencekiknya dari belakang. Orlok sulit ditaklukkan. Ellen yang sedang kesurupan tiba-tiba sadar dan keluar dari kamarnya. Dia merasa ada seseorang yang datang dan ternyata adalah Thomas yang tidak sadarkan diri di atas kuda. Ellen menangis melihat kondisi Thomas. Termasuk polisi mendatangi rumah Harding. Kondisi orang yang dipenjara itu juga semakin parah roh Orlok memasuki tubuhnya. Orlok menteror seluruh penduduk di kawasan itu. Charge me. Orang yang dipenjara ini adalah roh yang dimasuki oleh Orlok untuk membunuh masyarakat, terutama wanita, sehingga masuk penjara. Orlok menteror seluruh kawasan itu dengan kekuatannya. Ellen yang merawat Thomas, yang belum juga sadarkan diri dan sering mengigau. Ellen didampingi istrinya Harding. Sementara itu paranormal itu dan dokter sedang meneliti mayat yang kematiannya mirip dengan yang lain karena ada gigitan di lehernya. Pada malam telah tiba, Orlok kembali akan mencari korban. Yang dia cari adalah Thomas, dan tentu saja Ellen yang sudah dia kuasai jiwanya. Kedua anak perempuan Harding yang bisa melihat Orlok berdoa bersama ibunya sebelum tidur. Mereka berdua juga ketakutan. Setelah menidurkan anaknya, istri Harding bertemu Ellen yang tidak bisa tidur. Ellen minta istri Harding agar menemaninya. Ellen terbangun di tengah malam. To my heart. Ellen bangkit seperti dikendalikan dari jauh dan berjalan sendiri tanpa dia sadari dan bangkit dari tidurnya. Yang mengendalikan adalah Orlok dengan pengaruh sihirnya dan memaksa Ellen datang mendekat kepadanya. Orlok menghendaki Ellen jadi istrinya dan membuang Thomas. Ellen menolak dan membuat istri Harding dikerubuti tikus. Di rumah sakit juga keadaannya hampir sama, banyak korban dengan kasus yang sama. Istri Harding dirawat di rumah sakit itu. Dia heran ketika di rumah sakit dan melihat suaminya di situ. Hubungan Harding dengan Ellen menjadi tegang. Harding menuduh Ellen membuat istrinya seperti itu dan menyuruh pergi dari rumahnya. Paranormal itu menjelaskan kepada Harding, bukan Ellen yang menjadi masalah tetapi adalah roh Orlok. Tapi tetap Harding tidak menerima. Ellen membawa Thomas keluar dari rumah Harding. Thomas yang dirawat oleh Ellen kini sudah sadar sepenuhnya, yang selama ini sering mengigau dan tak sadarkan diri. Ketika sudah sadar, justru Thomas menuduh Ellen telah selingkuh dengan Orlok dengan memasuki rohnya. Ellen juga marah dituduh seperti itu. Ellen mengatakan dia seperti tidak sadar ketika Orlok menguasai dirinya. Dan percekcokan mereka pun terus berlangsung. Sampai kemudian Ellen kesurupan lagi dengan roh Orlok. Matanya terbeliak dan Thomas pun terkejut. Thomas memeluk Ellen melihat kondisinya dan memeluk Ellen. Harding dibangunkan oleh istrinya karena mendengar sesuatu di kamar sebelah, yaitu di kamar anaknya. Tapi Harding tidak mengacuhkannya. Ketika istri Harding keluar, dia melihat Orlok telah membunuh kedua anak perempuannya itu, dan istri Harding itu pun ikut tewas. Harding sedih luar biasa dan emosi. Thomas menunjukkan gigitan vampir itu di dadanya kepada Harding. Mereka berdiskusi cara mengalahkan Orlok. Free of his spell. Trusting God. Paranormal tersebut mempelajari dari buku cara menaklukkan vampir seperti Orlok itu. Dari petunjuk adalah dengan mengajak vampir itu bercinta menjelang subuh ketika pagi hari harus menghadap matahari.
Paranormal itu membaca dengan seksama. Paranormal itu menceritakan itu kepada Ellen. Hal ini karena Ellen salah satu wanita yang dicintai Orlok dan tidak membunuhnya. Paranormal itu tahu Ellen merasa berat melakukannya karena jiwanya juga terancam. Ellen melihat iring-iringan jenazah korban Orlok di depan rumahnya. Thomas kemudian datang dan memeluknya dan merelakan Ellen melaksanakan tugas itu, walaupun hatinya berat. Harding mendatangi tempat istrinya disemayamkan dan membuka petinya, lalu memeluknya dan menangis. Harding bersumpah akan membalas dendam. Menjelang subuh, Ellen sudah bersiap-siap dan membuka jendela seperti mengundang Orlok datang kepadanya. Thomas, Harding, dan paranormal itu berangkat mendatangi tempat kediaman Orlok. Mereka mendatangi pada malam hari. Ketika sampai di tujuan, tempat itu dipenuhi dengan tikus. Mereka masuk ke dalam mencari peti tempat Orlok berbaring. Mereka kaget karena yang mereka dapati yang berbaring di peti tersebut adalah orang yang dipenjara tempo hari. Orang yang itu mengatakan Orlok akan mencari Ellen dan menteror warga di kota tersebut. Thomas kaget bukan kepalang. Mereka telah salah langkah. Mereka akhirnya membakar tempat itu. Menjelang subuh, Ellen sudah mempersiapkan dirinya dan memakai pakaian pengantin seperti hendak menikah dan sedang menunggu Orlok. Dan benar saja Orlok datang dan mendekati Ellen. Kemudian Ellen mengajak Orlok bercinta. Sementara Orlok dan Ellen bercinta, hari sudah menjelang subuh dan matahari mulai tampak. Thomas sekuat tenaga kembali berlari ke rumahnya karena Ellen dalam keadaan bahaya. Saat itu Orlok yang bercinta dengan Ellen hendak mengisap darahnya. Tapi tampak dari jendela matahari telah bersinar. Akibatnya tubuh Orlok mulai meluluh karena sinar matahari. Orlok tidak bisa melarikan diri karena sudah terjebak di ruangan itu, dan Ellen tetap memeganginya agar terkena sinar matahari seperti yang disarankan oleh paranormal itu. Tubuh Orlok pun hancur dan dia berteriak kesakitan, lalu tersungkur di atas tubuh Ellen. Thomas dan Harding sampai ke tempat kediaman Thomas, tapi sudah terlambat. Ellen tidak bisa diselamatkan dan ikut tewas bersama Orlok karena banyaknya darah diisap oleh Orlok. Thomas menangis terseduh-seduh memegangi tangan Ellen yang telah mengorbankan nyawanya.